Petugas Kades 4 wartawan Gadungan ditangkap. Wali Kota sidak instansi pelayanan publik. Menikmati aneka menu dari Keong Sawah. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Ya saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai adanya demo di Kejaksaan Negeri tanpa mengindahkan protokol kesehatan, dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Baik saudara, kita awali informasi pagi ini. Mengaku sebagai wartawan dan peran sejumlah kepala desa atau kades hingga puluhan juta rupiah, 4 wartawan Gadungan di Pemalang terkena OTT petugas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat oknum wartawan itu kini merekam di sel tahanan Mapolres setempat. Inilah video amatir proses penangkapan 4 oknum wartawan yang sedang memeras seorang kepala desa di Kabupaten Pemalang. Polisi menangkap tangan mereka yang tengah bertransaksi setelah memeras hingga 10 juta rupiah. Keempat tersangka masing-masing Joko Lengkeang, Budi Sudiarto, Maimin, dan Cahyo. Mereka mengaku sebagai wartawan yang akan membantu melakukan pendampingan terhadap para kades dalam merealisasikan dana desa maupun ADD atau anggaran dana desa. Alih-alih membantu, keempat wartawan Gadungan tersebut justru memeras hingga puluhan juta rupiah dari para kades. Jika menolak, para wartawan Gadungan tersebut mengancam akan memberitakannya di media sosial. Awalnya saya informasinya dari ini, Pak Budi. Informasi yang diterima seperti apa, Pak? Ada dugaan ada dugaan kelebihan perhitungan siltap. Terus prosesnya bisa kades memberikan uang seperti apa? Apa jenengan minta atau gimana? Tidak meminta. Sementara itu, Kapolres Pemalang Ajun Komisaris Besar Roni Tri Prasetyo berjanji akan menindak tegas setiap pelaku kejahatan, tak terkecuali orang-orang yang kerap mengaku sebagai wartawan. Karena itulah pihaknya menghimbau kepada para korban wartawan Gadungan agar tak takut melaporkannya kepada petugas. Menyuruh saudara PN membuat dokumen surat pengaduan yang seolah-olah dilaporkan kepada APH. Kemudian para tersangka dibantu tersangka yang lain membuat dokumen dari infografis analisa penyimpangan dari ADD yang ada. Dari siltap, tentang siltap, tunjangan kecamatan Bodeh, hasil perkiraan sendiri yang ada, dokumen yang diambil dari infografis di masing-masing desa yang ada. Kemudian pada hari Jumat kemarin, tanggal 11, telah dilakukan OTT sama kita dari Satreskrim di salah satu rumah makan. Kita lakukan OTT dan mengamankan 4 tersangka. Dari 4 tersangka itu menerima 10 juta dari saudara MA. Atas perbuatannya, keempat wartawan Gadungan tersebut terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara karena telah melanggar pasal 368 KUHP, subsider pasal 369 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Adimawan, Kompas TV, Pemalang. Ya saudara, di tengah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM, puluhan aktivis kesehatan di Kabupaten Brebes nekat melakukan demonstrasi Senin siang. Padahal wilayah Kabupaten Brebes saat ini masih berstatus daerah zona merah pandemi virus corona atau COVID-19 yang seharusnya tidak terjadi kerumunan massa. Aksi unjuk rasa digelar di halaman Kejaksaan Negeri atau Kejari, Kabupaten Brebes Senin siang. Lengkap dengan pengeras suara, masa pendemo berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan aksi bela Kejari Brebes. Tak lama berorasi di depan kantor Kejari Brebes, masa ditemui oleh pihak Kejari. Perwakilan dari masa kemudian diterima untuk melakukan audiensi di ruang aula Kejari Brebes. Aksi unjuk rasa ini menolak adanya pernyataan dari Kejaksaan terkait rekomendasi lelang ulang bagi beberapa proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Pelaksanaan rekomendasi ulang dari pihak Kejaksaan Negeri itu tidak tepat. Tentang apa ini? Terkait proyek. Terkait dengan proyek 4 lelang di Dinas Kesehatan itu tidak tepat, sehingga kami
pemicunya kan adalah hal itu, tapi yang melatar belakangi adalah kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir yang memang kita melihat adanya ketimpangan antara Forkompinda. Saya melihat Terkait dengan adanya aksi massa di tengah pandemi virus corona, pihak kepolisian Polres Brebes mengaku tidak memberikan izin. Namun pihaknya lewat Satuan Intel telah menerima surat pemberitahuan dari koordinator aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Kemarin pemberitahuan lewat Intel sudah, namun demikian dia penyampaian itu, tapi dia masih memenuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi penyampaian aspirasi tadi sepanjang dan terbatas personilnya. Jadi tadi audiensi 10 orang. Jadi masih dalam batas mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, Kasih Intel Kejari Brebes Hardiansyah mengatakan tuntutan para pendemo tersebut salah persepsi. Sebab Kejari Brebes selama ini tidak pernah mengeluarkan rekomendasi lelang ulang terhadap kegiatan pembangunan di Dinas Kesehatan. Usai melakukan audiensi selama sekitar 1 jam dengan protokol kesehatan di dalam ruangan Aula Kejari Brebes, massa membubarkan diri dengan tertib. Akibat aksi massa tersebut, arus lalu lintas jalur Pantura Jalan Gajah Mada Limbangan Brebes sempat terganggu. Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal. Dalam 4 bulan menganggur, para pekerja seni di Kabupaten Pekalongan Senin siang mengadu ke Bupati. Aksi ini dilakukan karena hingga kini belum ada kejelasan terkait nasib pekerjaan mereka terkait peraturan di masa new normal. Audiensi antara para pekerja seni dan Bupati Pekalongan Asif Kolbihi digelar di pendopo rumah dinas Bupati Pekalongan. Hadir perwakilan pekerja seni dari berbagai komunitas seperti komunitas kendang, player organ, wedding organizer, jasa sound system, penyanyi, MC, fotografer, video syuting, dan bidang event lainnya. Tim perwakilan pekerja seni Kabupaten Pekalongan mengaku sudah hampir 4 bulan mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya karena terdampak pandemi COVID-19. Sehingga tidak jarang mereka beralih profesi dengan berdagang mie ayam, cilok, bahkan ada yang menjadi kuli bangunan. Dalam kesempatan audiensi dengan Bupati inilah, para pekerja seni menyampaikan aspirasinya terkait dengan nasib profesi mereka. Mereka menginginkan kejelasan kapan bisa memulai aktivitas mereka dalam menggelar event terutama hajatan. Mereka selama ini khawatir dengan pihak terkait yang membubarkan event di tengah acara, bahkan tidak memberikan izin terkait kegiatan para pekerja seni. Ini semua berdampak dampak ekonomi ini yang sekarang sedang kita tata, sedang kita konsolidasikan. Ini dari ribuan pelaku seni ya sudah terdampak 4 bulan. Mereka mencoba beralih profesi juga tidak mungkin karena satu sudah ada profesi yang berjalan sebelumnya, kemudian tidak terbiasa. Sehingga satu-satunya cara adalah bagaimana pemerintah ini mengatur hajatan tingkat masyarakat, tetapi dengan protokol. Para pekerja seni menginginkan adanya peraturan baru menghadapi tataran new normal, terutama menyelenggarakan hiburan dan kesenian. Real kenyataannya di lapangan, jadi para pekerja, para bisnis yang usaha yang ada di lapangan seperti layo, sound system itu masih dilarang gitu. Alasannya itu hanya dari pihak desa itu takut nanti ditegur oleh pihak kepolisian dan sama polisi atau sama pihak terkait gitu. Jadi takut. Dari audiensi ini, para pekerja seni berharap mendapat kepastian untuk memulai profesi mereka dalam semua event di Kabupaten Pekalongan. Yang terpenting, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer dalam setiap event. Harimawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, Wali Kota sidak instansi pelayanan publik. Jangan kemana-mana, informasinya usai jeda berikut ini.